atas orang yang ihram itu 10 perkara, yaitu memakai kain yang meliputi badannya. Jadi nggak boleh memakai kain yang meliputi badan. Kayak baju ini ya. Nah, baju, celana, sarung, bahkan sempak pun nggak boleh. nggak boleh. Ada yang nggak sempak. Jadi nggak bagus juga ya? Ya cuma nggak bajuan kan. Ihram itu. Kain putih itu. Iya, cuma pakai itu. Oh, dibeli-beli juga. Makanya itu kalau nggak pas-pas, Lorot. ya melorot. Pertama melorot, yang kedua terbuka. Orang Makanya menurut itu ada lihat juga lah kemana itu cara memakai apa namanya, cara memakaikan kain ihram tadi supaya dia Nggak lorot. waktu berjalan pun nggak terbuka. Terbuka. Dan dia itu juga nggak boleh pakai apa namanya, yang intinya jangan yang berjahit. Boleh dipakaikan, yang kebanyakan dipakaikan itu apa namanya, setelah dipakai itu pakaikan tali pinggang kan. kuat ya. Iya. Haram atas orang yang ihram itu 10 perkara, yaitu memakai kain yang meliputi badannya dan menutup kepalanya atau setengah lagi, menutup, ada namakan menutup, tetapi harus ia berpayung. Ini diantaranya. Kalau orang laki-laki dia nggak boleh nutup kepala. Kalau orang perempuan nggak boleh nutup wajah. Nggak. Kalau orang laki-laki nggak boleh nutup kepala. Berarti nggak boleh pakai kayak gini pun. Buka. Dibuka. Kalau perempuan dia pakai jilbab, cuma nggak boleh pakai cadar. Itu kalau keterangan di kitab yang pernah saya baca seperti itu. Kalau laki-laki nggak boleh pakai tutup kepala, kalau perempuan nggak boleh pakai penutup muka. Tetapi harus berarti boleh. Ia berpayung dan duduk. Berarti di bawah tadi boleh. Di bawah apa? Di bawah naungan boleh. Di bawah naungan boleh. Cuma harus. Yang nggak boleh di atas tadi yaitu memakai tutup kepala. Maksudnya ya langsung nempel dengan kepala itu yang nggak diperbolehkan. Payungan boleh. Tapi kalau pakai payung itu harus berarti boleh. Ataupun berhenti, ataupun kita berteduh itu boleh juga. Boleh. Dan mengantarkan tangannya di atas kepala. Maksudnya untuk tutup gini tangannya. Boleh. Itu boleh. Kalau di sini kan berarti boleh. Jangan langsung. Dan menyelam di dalam air itu boleh. Dan haram pada perempuan menutup muka. Ini seperti yang saya bilang tadi. Kalau laki-laki cuma menutup kepala, tapi kalau perempuan menutup mukanya. Demikian juga. Dan memakai 2 sarung tangan, ini pun nggak boleh. Nggak boleh memakai 2 sarung tangan untuk perempuan. 2 sarung tangannya. Dan haram menghilangkan bulu, maksudnya intinya mencabut. Dan roma, bulu dan roma, rambut ataupun apa ini rambut, pokoknya entah ketiak, entah ini, ataupun bulu roma. Boleh. Bulu apa namanya kalau kita ini? Bulu kudu apa deh? Ya bulu kudu lah. Iya. Itu pun juga. Bulu tangan. Itu juga diperbolehkan. Kuku dan kukunya. Dan haram memakai minyak pada rambut kepalanya. Ini juga nggak boleh. Ketika masih ihram itu juga nggak boleh. Nggak boleh motong kuku, nggak boleh
meminyaki rambutnya, bahkan mungkin ada di sini memakai minyak wangi pun nggak boleh. Dan kepalanya dan jenggotnya, dan tali tudungnya, dan segala bulu yang di muka dan kepala, dan haram atas yang ikhram itu memakai bau-bauan. Minyak wangi pun nggak boleh. Yang dikasatkan harumnya, dan segala minyak bau-bauan, dan haram pula berburu binatang yang dimakan, lagi yang liar pada daratannya, sama ada binatang itu burung atau belalang. Artinya intinya kayak nyamuk pun nggak boleh dibunuh ketika masih ihram. Oh, dijokok nyamuk, tiup, enggak oleh sebut mati. Rawat kali dia. Biasa sini. Oh, ini dilarang, haram ini. Dan haram atasnya akad nikah, lagi tiada sah bagi dirinya atau bagi muwalinya. Jadi akad nikah pun nggak sah. Jadi selain pekerjaannya itu haram, akad nikahnya juga tidak sah. Dan jima dengan ikhtiarnya, maksudnya bersetubuh tapi dengan ikhtiar ini maksudnya kan dengan usaha, maksudnya dengan keinginan yang maksudnya dia sadari gitu loh. Lagi disaja dan bergurau-gurau. Bergurau-gurau dengan syahwat. Nah, ini juga nggak boleh. Atau tiada dengan syahwat. Mau dengan syahwat ataupun enggak. Kalau bergurau-gurau maksudnya canda-canda. Kalau kita ini bercanda lah sama suami istri kan, itu juga diharamkan. Maka adalah sekaliannya mewajibkan fidyahnya, melainkan akad nikah, yaitu tiada sah dan tiada jadi fasik hajinya, dan tiada pada fidyahnya, melainkan jima orang yang haji sebelum lagi ia tahallul. Awal ini orang yang umroh sebelum lagi ia bercukur, jadi fasik hajinya dan umrohnya, tetapi ia sempurnakan, tetapi ia sempurnakan keduanya di dalam fasiknya, dan wajib ia qada pada tahun hadapannya dengan bersegera, dan wajib atasnya fidyah. Nah, ini kalau orang yang melanggar, sehingga misalnya melanggar haji tadi dengan sebab jima, dia masih dalam keadaan ihram terus jima, maka ini hajinya dianggap tidak sah. Walaupun dianggap tidak sah hajinya, itu, tapi rukun-rukun ihram yang belum dia kerjakan itu harus dia selesaikan. Tapi hajinya tahun itu nggak sah, dan tahun yang ke depan itu dia harus segera menggantinya kembali. Dan wajib ia qada pada tahun di hadapannya, ini tadi, dengan bersegera, dan wajib atasnya fidyahnya satu unta. Fidyah. Maka jika tiada dapat, maka seekor lembu. Oh, udah keringanan lagi nih. Maka jika tiada dapat, maka 7 ekor kambing. Oh, turun ekor. Maka jika tiada dapat, dikira-kira harga unta. Lembu enggak, istilahnya mau beli Unta, gak cukup. unta kayaknya Gak cukup. bisa bilang untanya nggak ada lah, misalkan itu. Habis itu diganti lembu, wah kayak berat.
habis itu diganti kambing pun wah gak sanggup kan itu. Akhirnya dia kira-kira harga unta, dikira-kira harga unta yang paling murah nanti dia dapat, yang paling ringan. Harga unta itu dibelihkan makanan, disedekahkan dengan dia, maka jika tiada dapat dikira-kirakan cupaknya, maksudnya kadarnya ataupun bilangannya daripada yang tersebut itu, ia puasa tiap-tiap cupak sehari. Maksudnya kadar makanan yang dimakan oleh orang miskin sehari itu berapa? Oh misalnya gini, dia kalau dihitung-hitung ini kalau beli makanan ini dapatlah misalnya kalau dibelikan beras nih, makanan pokok misalnya, beras misalnya dibelikan dapatlah kalau sekarang berapa ratus kilo itu, taruh aja misalnya 100 kilo kan itu. 100 kilo itu kalau untuk makan orang miskin sehari itu habisnya berapa? Habis misalnya cukup untuk ngasih makan berapa orang 100 kilo itu? Untuk satu orang itu tadi berapa misalnya? Oh untuk dia itu habis sehari, kalau untuk orang miskin itu sehari habis taruh aja 2 kilo misalnya. Berarti 100 tadi 100 kilo dibagi 2 kilo berarti 50. berapa itu? 100 bagi 2 50. Taruhnya 50. Berarti dia itu harus puasa 50 hari. 50 hari berarti 1,5 bulan lah. Berturut-turut. 1 bulan. Kalau berturut-turutnya entah ini. Pokoknya Itu kan puasa. kira-kira ini. Nah, ini puasa. Tiap-tiap cupak sehari. Nah itu tiap-tiap, maksudnya kadar makanan tadi sehari. Dan wajiblah orang yang luput wukuf di Arafah, sebab tiada sampai ke Arafah pada waktu sampai itu, maka wajib atasnya itu ia tahallul dengan ia mengerjakan tawaf dan sa'i dan bercukur. Kemudian wajib ia qadha bersegera tahun dengan di hadapannya. Nah, ini agak susah juga ini. Kalau nggak pas-pas ketinggal suruh naik haji lagi tahun depannya. Iya ya Pak. Menyembelih seekor kambing pada haji, dan demikian lagi wajib tahallul orang yang dihasil, yakni di tahun jalan masuk ke Mekah hendak tamamkan disempurnakan, hendak disempurnakan hajinya atau umrohnya, wajib ia tahallul dengan niat tahallul dan bercukur, maka sembelih fidyahnya seekor kambing, dan harus ia tahallul dengan syarat pada waktu niatnya. Manakala datang sakit atau habis bekalnya ia hendak tahallul, maka harus ia tahallul dengan bercukur dan menyembelih, dan jika disyaratkan manakala hasil uzur ia jadi halal sendirinya dengan tiada berkehendak kepada bercukur dan fidyahnya.